kenapa menteri ini sepihak melakukan pembatasan ini? Yang bikin kita geram itu tidak satu kali kegiatan ini yang dilakukannya, sudah berkali-kali. Kalau tidak segera diganti oleh Bapak Presiden, kita akan melakukan exit. Belum saya dengar, belum dengar komplain dari agama manapun, suku manapun merasa terganggu dengan azan. Azan itu gunanya menghimbau orang yang lagi tidur supaya bangun karena udah subuh ini. Agama mana saja menyuruh orang bangun pagi-pagi, ya, karena rezeki dibagikan pada pagi hari. Azan itu sebagai saksi nanti di yaumil mahsyar. Ya, siapa yang mendengarkan azan dan menindaklanjuti, dia akan menjadi pembela saksi di yaumil mahsyar kelak. Dan itu mau ditutupnya cukup dari suara dalam saja. Namanya menghimbau di dalam. Siapa yang menghimbau? Orang dalam masjid berbuat dia himbau lagi, orang datang ke masjid kok. Yang dihimbau itu yang belum datang ke masjid. Ini harus ditindaklanjuti. Dan kita akan menyurati Bapak Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD RI untuk menyampaikan, sebab tidak ada riak, tidak ada tuntutan, tidak ada komplain dari non-Muslim mengatakan bahwa dia keberatan tentang ini itu. Kenapa menteri ini sepihak melakukan pembatasan ini? Yang lebih naifnya, pernyataan dia terakhir mengatakan bahwa bunyi mik ini, masjid dan musola ini seperti diumpamakan dengan pelolongan anjing. Ini kan semua naif sekali, bahwa yang dilakukannya ini menteri agama atau apa. Kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dan mempertanyakan kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Presiden, Bapak Ketua MPR, DPR. Ini Bapak Menteri ini pendidikannya apa sih? Ya, sarjana kah, magister kah, doktor kah, atau cuma teman SMA saja? Kok begini akhlaknya? Ya, kenapa orang Islam kok benci kepada Islam? Semua kegiatan beberapa kegiatan, dan yang bikin kita geram itu tidak satu kali kegiatan ini yang dilakukannya, sudah berkali-kali, dan itu meresahkan. Dan ini bukan memperkuat semacam toleransi kepada non-Islam, tapi ini mengadu domba justru. Seolah-olah non-Islam menuntut ini dikurangi volume mic dan sebagainya. Saya belum pernah lihat di Instagram, di YouTube, di mana keberatan dari non-Islam ini. Kenapa dia sebagai Menteri Agama tiba-tiba melakukan hal ini sepihak, pembatasan dan sebagainya? Dulu juga pernah tentang berbona Muslim, dia juga sebagai ini yang kita, karena guru-guru agama kita menyuruh murid-muridnya untuk menutup aurat. Ini dibiarkan, tidak boleh dan sebagainya. Salah satu motornya dia. Jadi ini saya tidak mengerti ini, ya. Dan jelas kita akan melakukan aksi kalau tidak segera dilakukan pergantian oleh Bapak Presiden tentang Menteri Agama ini. Dan saya sampaikan kepada Ketua NU dan Partai PKB, ini kadernya telah merontokkan dua organisasi besar, NU dan PKB ini. Saya tidak, di mana saja orang yang tadinya pro pada NU, pada PKB ini menjadi berkurang dan pesimis kalau seandainya kader PKB atau NU melakukan hal-hal yang seperti ini. Siapa yang terbela oleh dia? Yakinlah bahwa ini sangat merusak tentang kita berbangsa dan bernegara. Agama mana saja, pemeluk agama mana saja, suku mana saja, ras mana saja, bangsa mana saja mau mati demi membela agama, bangsa dan suku, mana saja.
ketika ini diganggu, direpotkan dan diacak-acak. Sungguh kegiatan ini telah merusak tatanan kita berbangsa dan negara. Saya mengatakan merusak kita, untuk rasa nasional kita menjadi berkurang ataupun melemah olehnya, tidak memperkuat ini. Oh iya, kita akan adakan action. Kalau tidak segera diganti oleh Bapak Presiden, kita akan melakukan action. Dan ini di suasana seperti ini, pandemi, di suasana kita sudah 2024 sudah rasa hawa politik sudah mulai terasa. Jangan dirusak oleh Menteri Agama yang seperti ini. Juga akan menggugat surat edaran tersebut. Pasti sudah edaran itu, dan kita juga imbau kepada Kanwil, rekan Depak, untuk jangan melanjutkan edaran itu ke penyidik masjid. Ya, tidak boleh. Kalau terlanjur sampai kepada masjid, saya berharap itu dicabut kembali. Juga yang mendapat hidayah mendengar azannya Pak ya? Pasti, kalimat Allah soalnya. Ya, mengimbau nama Allah. Kalau bisa sejauh-jauhnya, kalau bisa sekeras-kerasnya, kalau bisa sebanyak-banyaknya terdengar oleh makhluk yang bernama manusia. Apakah dia Islam atau tidak Islam? Saya rasa orang non-Islam pun senang juga mendengar azan itu. Non-Islam pun merasa senang, merasa tentram. Saya belum lihat ini ada komplain. Ya, saya belum lihat. Ya. Berarti memang diharamkan Pak menak nih datang ke Sumbar Pak? Oh, jangan datang ke Sumbar. Kalau dia datang ke Sumbar, saya tidak jamin keamanan di sini. Ya, keselamatan dia di sini.